Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mas. Mohon izin rekan-rekan. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Muda Rizky Wahjati Utama dengan NIT 15062010021 sebagai ketua kelompok dan dua anggota saya. Yang pertama adalah Taruni Muda Nanda Putri Olivia dengan NIT 15062010019. Yang kedua adalah Taruni Muda Nimade Jasinta Saraswati Dewi Rahardi dengan NIT 15062010020. Baiklah, dalam kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang mekanika fluida pertemuan ke-15, yaitu tugas untuk mempresentasikan hasil resume kami dan slide share kami. Baiklah, kami akan menjelaskan bab 13 dan bab 14 dari buku referensi Atmospheric dan Oceanic Fluid Dynamics, di mana bab 13 memuat tentang difusi turbulen dan eddy transport atau yang lebih dikenal sebagai perpindahan pusaran arus. Yang kedua yaitu bab 14 kami membahas tentang sirkulasi pembalikan dari sel Hartley dan sel Ferrel. Baiklah, penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Taruni Muda Nanda Putri Olivia. Kepada Nanda Putri Olivia, kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Taruna Muda Rizky Wahjati Utama. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 13, difusi turbulen dan eddy transport. Di bab 13 ini terdapat banyak subbab. Yang pertama, yaitu transportasi difusif dengan rumus delta P per delta T sama dengan K kuadrat Pi, di mana K sama dengan difusivitas skalar yang konstan, positif, dan Pi sama dengan medan skalar. Jika tingkat penyebaran menjadi independen dari kondisi awal, maka murni dari pertimbangan dimensi, penyebaran hanya dapat tergantung pada difusi dan waktu itu sendiri. Ditulis X kuadrat sama dengan alpha kali K dikali T, di mana X kuadrat sama dengan perpindahan rata-rata persegi, dan T sama dengan waktu, dan alpha sama dengan konstanta non-dimensional. Jika Pi ditafsirkan sebagai kepadatan penanda paket cairan, maka perpindahan rata-rata persegi penanda diberikan oleh dalam 3 dimensi, yaitu rumus sebagai berikut. Sehingga didapat D per D kali T kali X kuadrat sama dengan 6K. Karena K adalah konstan, maka didapat X kuadrat sama dengan 6 dikali K dikali T. Dalam 2 dimensi, perhitungan yang setara dimulai dengan rumus sebagai berikut dan menggunakan persamaan difusi yang telah saya cantumkan, maka diperoleh X kuadrat sama dengan 4 dikali K dikali T. Akhirnya, dalam 1 dimensi mudah untuk menunjukkan bahwa X kuadrat sama dengan 2 dikali K dikali T. Dengan demikian, dalam 3 dan 2 dimensi, penyebaran skalar yang tersebar meningkat dengan setengah kekuatan waktu. Yang kedua, ada difusi turbulen. Penanda diperkenalkan di awal, X sama dengan Y, sama dengan Z, sama dengan 0. Pada T sama dengan 0. Kita dapat membuat ansambel penanda tersebut dengan melakukan banyak percobaan pelepasan pelacak pada realisasi aliran turbulen yang berbeda. Tetapi, dengan masing-masing aliran memiliki sifat statistik yang sama. Perpindahan penanda pada waktu diberikan oleh rumus XT sama dengan integral V T aksen kali D T aksen, di mana V adalah kecepatan bidang fluida, kecepatan material. Perpindahan kuadrat rata-rata adalah sebagai berikut rumusnya. Dengan demikian, V T1 dikali V T2 adalah ukuran korelasi kecepatan antara kecepatan bidang fluida pada waktu T1 dan T2 itu adalah
sebagai rumus yang telah saya cantumkan. Di mana R, T2 dikurang T1 adalah fungsi korelasi kecepatan, dan karena turbulensi stabil secara statistik, selanjutnya R min torsi sama dengan R torsi. Jadi, dapat rumus sebagai berikut, dan ada dua batasan. Yang pertama, batas waktu singkat dengan rumus yang sudah tercantum, dan batas waktu yang lama. Next slide. Yang ketiga ada difusivitas dua partikel. Dalam masalah satu partikel dalam aliran homogen, posisi partikel fluida bertanda tertentu tidak memainkan peran langsung dalam menentukan laju penyebarannya dari kondisi awal. Salah satu posisi sama dengan yang lain. Tetapi, jika dua partikel berdekatan, mereka mungkin tersapu bersama oleh pusaran air besar, tanpa mempengaruhi pemisahan timbal baliknya. Sedangkan, dua partikel yang terpisah jauh akan mengalami gerakan yang sebagian besar tidak berkorelasi. Jadi, dapat diidentifikasikan dua rezim. Yang pertama yaitu suatu rezim di mana pemisahan partikel lebih besar dari skala pusaran terbesar. Yang kedua yaitu suatu rezim di mana pemisahan partikel kurang dari skala gerak yang mengandung energi. Di sini terdapat rumus dari pemisahan partikel besar dan juga pemisahan dalam rentang inersia. Next slide. Dalam dua dimensi, difusivitas bergolak akan berbeda tergantung pada apakah pemisahan dua partikel berada dalam kisaran inersial energi atau dalam kisaran inersial entropy. Dalam kisaran inersial energi penskalaan sama seperti dalam kasus tiga dimensi. Tetapi dalam kisaran inersial entropy, tingkat pemisahan akan tergantung pada tingkat kaskade entropy, eta, dan pemisahan itu sendiri. Dengan rumus dL kuadrat per dt sama dengan B eta pangkat 1/3 kali L kuadrat. Tingkat pemisahan eksponensial dalam kisaran inersial entropy hasil yang unik untuk turbulensi dua dimensi. Demikian pula menggunakan V eta 1/V eta pangkat 1/3 L, difusivitas bergejolak diberikan oleh rumus sebagai berikut. Yang keempat, yaitu teori panjang pencampuran dengan perspektif makroskopis dengan rumusnya yang sudah saya cantumkan. Yang kelima ada homogenisasi skalar yang dimajukan dan disebarkan. Yang pertama, tidak adanya ekstrema, yaitu dengan rumus yang sudah saya cantumkan. Lalu ada homogenisasi dalam aliran dua dimensi, yaitu distribusi skalar yang stabil, kuantitas yang dipetualangkan oleh aliran yang tidak dapat dikompresi, dengan rumus sebagai berikut. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Taruni Muda Nimade Jasita Saraswati. Siap, terima kasih atas waktunya. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan bagian yang keenam, yaitu fluks difusif dan fluks Q. Memiliki difusivitas tensor memungkinkan kemungkinan fluks kemiringan yang tegak lurus terhadap gradien kuantitas terdifusi, tidak seperti fluks difusif konvensional yang memiliki gradien turun. Yang pertama, tensor difusivitas simetris dan antisimetris.
dan dapat dirumuskan sebagai berikut. dP per dt sama dengan min F sama dengan K, kappa, P. Flux memiliki komponen di seluruh isosurface P. Disebut flux difusif dan komponen sepanjang permukaan iso disebut flux miring. Yang dirumuskan sebagai berikut. Next slide. Selanjutnya, saya akan menjelaskan difusi dengan tensor simetris. Secara umum, flux memiliki komponen yang sejajar dengan gradien pelacak, yaitu Fd dikali Pi tidak sama dengan 0. Misalkan kita memiliki persamaan gerak sederhana. Delta Pi per delta T sama dengan min Fd sama dengan Sp. Flux yang dipengaruhi oleh difusivitas semacam itu, kemudian turun gradien dalam arti itu. Dapat dirumuskan sebagai berikut. Next. Selanjutnya, flux miring. Yang pertama, tensor transport antisimetrik tegak lurus terhadap gradien dari Pi. Fluxnya adalah dirumuskan sebagai berikut. Yang kedua, flux kemiringan min Pi kali Psi dan flux advektif Pi kali Psi memiliki besaran dan arah yang berbeda. Rumusnya dapat dilihat di layar. Dan yang ketiga, kecepatan kemiringan terkait dengan tensor antisimetrik. Dapat dirumuskan Vn sama dengan min delta M alpha Mn. Next. Lalu saya akan menjelaskan bagian yang ketujuh, yaitu eddy diffusion in the atmosphere and ocean. Secara lebih heuristik, membahas pengangkutan sifat fluida oleh pusaran skala besar yang biasanya dihasilkan oleh ketidakstabilan baru klinik, pusaran mesoscale di laut, dan sistem cuaca di atmosfer. Besaran difusivitas eddy, penggunaan symmetric transport tensor, bidang perpindahan pusaran arus, dan kecepatan transportasi pusaran arus. Dapat dirumuskan sebagai U sama dengan min delta per delta Z kappa alpha dikali S. Dan rumus W sama dengan Z dikali kappa alpha dikali S. Next slide. Dapat dilihat di layar, ini adalah rumus-rumus dari besaran difusivitas eddy, yang kedua symmetric transport tensor, yang ketiga tensor transport antisimetris, dan yang terakhir kecepatan transportasi pusaran arus. Next slide. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian yang ke-8, yaitu difusi ketebalan dan potensial vortisitas. Ketebalan adalah vertikal jarak antara dua isoterm atau isopignal, dan ini adalah kandidat untuk difusi karena transfer ketebalan gradien bawah dalam lapisan isopignal. Ketebalan dapat dirumuskan sebagai berikut. Dan transportasi ketebalan difusif dirumuskan sebagai W sama dengan integral Z dikali kappa dz. Koneksi ke difusi ketebalan, yaitu difusi vortisitas potensial, terkait erat dengan difusi ketebalan, terutama di samudra, di mana skala gerak jauh lebih besar dari radius deformasi dan flux vortisitas relatif tidak penting. Pertimbangkan ekspresi vortisitas potensial dalam koordinat isentropik. Dapat dilihat rumusnya di layar. Baik, next slide. Dan itulah tadi materi dari bab ke-13. Dan sekarang kami akan menjelaskan tentang bab ke-14, yaitu sirkulasi pembalikan Hadley dan Farrell cells. Bagian yang pertama dari bab ini yaitu fitur dasar atmosfer. Suhu kesetimbangan radiasi adalah medan suhu hipotesis 3 dimensi yang akan diperoleh
jika tidak ada gerakan atmosfer atau samudera. Mengingat komposisi dan radiasi, sifat radiasi atmosfer dan permukaan, medan adalah fungsi dari radiasi matahari yang masuk dan komposisi atmosfer. Dan penentuannya memerlukan perhitungan yang rumit, terutama karena sifat radiasi dari bola atmo sangat bergantung pada jumlah uap air dan kekeruhan yang dikandungnya. Rumusnya dapat dilihat di bawah ini. Next. Dan bagian kedua dari bab ini adalah model steady dari sel Hadley. Pertama, dinamika, di mana θ sama dengan H-1 integral H0 delta θ dz adalah suhu potensial rata-rata vertikal. Jika garis lintang sel Hadley tidak terlalu besar, kita dapat membuat pendekatan sudut-sudut kecil dan mengganti sin dengan dan cos dengan 1. Rumusnya yaitu θ sama dengan θ kali 0, min θ 0, dan dapat dilihat di samping. Yang kedua yaitu termodinamika, yang merupakan kuadrat dari rasio kecepatan gelombang air dangkal dengan kecepatan rotasi bumi, dikalikan dengan perbedaan suhu pecahan dari khatulistiwa ke kutub. Nilai khas atmosfer bumi sedikit kurang dari 0,1. Rumusnya yaitu YH sama dengan alpha 53R. 0 sama dengan θ E0 min 53R θ. Kasus yang membatasi aliran yang stabil tidak terlihat dan simetris yang tidak diharapkan untuk dijelaskan atmosfer secara kuantitatif. Dapat dianalisis dengan cukup lengkap. Kuadrat dari rasio kecepatan gelombang air dangkal dengan kecepatan rotasi kapal bumi dikalikan dengan perbedaan suhu pecahan dari khatulistiwa ke kutub. Baik, sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh Taruna Muda Rizky Wahyu Jatiutama. Siap, terima kasih Taruni Muda Jasinta Saraswati. Baiklah, saya akan menjelaskan poin ketiga dari bab ke-14, yaitu model air dangkal dari sel Hadley. Sebelumnya, sebenarnya sel dalam udara tersebut dibagi akan 3, tetapi dalam bab ini, yaitu sirkulasi pembalikan, kita hanya mempelajari 2, yaitu sel Hadley dan sel Ferrel. Sel Hadley sendiri memiliki pengertian pola gerakan udara yang bergerak naik di daerah khatulistiwa dan bergerak turun di daerah subtropis. Ini mengartikan bahwa sel Hadley terbentuk dari kutub utara dan kutub selatan yang terbawa angin menuju khatulistiwa dan bertemu di lintang khatulistiwa, dan tekanan dari sel Hadley tersebut naik di lintang khatulistiwa. Baiklah, aspek geometris kebulatan bumi tidak memainkan peran penting. Dengan demikian, kami dapat secara transparan mengungkapkan esensi model dengan yang pertama, secara eksplisit menggunakan persamaan air dangkal alih-alih persamaan bertingkat, yang artinya bahwa persamaan dari model air dangkal tersebut tidak memiliki persamaan-persamaan turunan. Yang kedua adalah menggunakan bidang ekuator F, dengan F sama dengan F0 ditambah beta kali Y dengan F0 sama dengan 0. Membuat model gravitasi teredukasi dengan lapisan atas aktif yang melapisi lapisan bawah yang tidak bergerak. Ini sesuai dengan lapisan yang terjadi pada perairan dangkal, dan perairan tersebut memiliki gerak aliran yang cepat di permukaan airnya, tetapi lambat di permukaan bawah dekat dengan lapisan tanah. Hal itu juga terjadi pada model air dangkal, walaupun ini adalah udara. Yang kedua adalah yang pertama adalah keseimbangan momentum. Persamaan zona invisit dari lapisan atas adalah du per dt dikurang beta y kali dengan v sama dengan 0, yang merupakan analogi bidang dari kekekalan
momentum sudut aksial. Sudut aksial sendiri terdiri dari 90, 120, dan 180. Dan biasanya model air dangkal tersebut terdapat di antara 90 dan 180 dengan U sama dengan setengah beta Y kuadrat ditambah dengan A, di mana A adalah konstanta, yaitu 0 jika U sama dengan 0 di ekuator, dan Y sama dengan 0. Kemudian dianalogikan dengan aliran momentum sudut dalam model bola, karena lapisan bawah tidak bergerak. Maka analogi keseimbangan angin termal pada model bertingkat adalah keseimbangan geotropik. Keseimbangan geotropik sendiri merupakan keseimbangan yang terjadi karena arus laut yang timbul akibat adanya keseimbangan antara gaya gradien tekanan dan gaya Corelius. Yang kedua adalah keseimbangan termodinamika. Persamaan termodinamika dalam persamaan air dangkal hanyalah persamaan kekekalan massa, yang berarti bahwa keseimbangan termodinamika tidak mempengaruhi kekekalan lainnya yang dapat dituliskan dan dapat disimpulkan dengan delta ketinggian dibagi dengan delta waktu sama dengan min 1 per torsi dikali dengan H per H aksen. Next slide. Baiklah, subbab keempat yaitu asimetri di sekitar ekuator. Dalam kasus ini kita menganggap ekuator dalam kasus simetri semirip mungkin sehingga dapat asumsi sebagai dicetuskan oleh para ahli yang telah melakukan kajian-kajian sebelumnya yang dapat disimpulkan aliran dari asimetri di sekitar ekuator tersebut mantap. Yang kedua, aliran di cabang atas menghemat momentum sudut atau M. Yang ketiga adalah aliran memenuhi keseimbangan angin hidroterapeutik atau gradien. Yang keempat adalah suhu potensial di setiap sel dipertahankan ketika diintegrasikan sepanjang sel. Yang terakhir adalah suhu potensial kontinu di tepi setiap sel. Ini merupakan asumsi-asumsi para ahli tentang asimetri di sekitar ekuator. Next slide. Poin yang kelima adalah efek pusaran arus pada sel Hadley. Efek pusaran arus pada sel Hadley terdiri dari 3 sub pembahasan. Yang pertama adalah sel Hadley dibatasi oleh ketidakstabilan baroklinik. Ketidakstabilan baroklinik tersebut merupakan ketidakstabilan yang dikarenakan dinamika zat cair atau yang disebut dengan dinamika zat gas yang terjadi di laut lepas atau di samudera, bisa dibilang seperti itu, dengan persamaan menunjukkan bahwa aliran terhadap momentum sudut akan menjadi tidak stabil pada garis lintang yang diberikan oleh ketidakstabilan baroklinik dalam pendekatan sudut yang kecil. Yang kedua dari efek pusaran arus pada sel Hadley adalah pertimbangan diagnostik. Pertimbangan diagnostik sendiri merupakan sebuah kajian yang telah dikaji oleh para ahli sehingga kajian-kajian tersebut dapat disimpulkan dan diasumsikan dengan asumsi sebagai berikut. Arus pusaran umumnya terdapat di kutub, berkumpul di wilayah barat laut, permukaan lintang tengah besarnya, dan lebih gradien meridionalnya ialah sama besar atau lebih besar dari flux momentum yang diasosiasikan dengan aliran rata-rata. Yang terakhir dari efek pusaran arus pada sel Hadley adalah model idealisasi pergerakan pusaran air, yaitu persamaan linear untuk fungsi aliran terbalik yang berlaku bahkan jika aliran tidak dalam keadaan stabil dan nilainya tetap positif di belahan bumi utara sesuai dengan kenaikan di bidang ekuator. Next slide. Efek pusaran air lokal dan hasil numerik. Efek pusaran air lokal dan hasil numerik tersebut memiliki persamaan yang sesuai dengan hukum diagnostik yang telah dikaji oleh para ahli. Yang pertama adalah model non-lokal. Rincian dinamika yang menentukan tepi sel Hadley cukup rumit, meskipun gambaran kualitatif dijelaskan secara sederhana. Terbukti efek dari ketidakstabilan baroklinik dan bukan hanya efek dari ketidakstabilan lokal. Ini terbukti ketidakstabilan baroklinik berpengaruh
terhadap efek pusaran air lokal dan hasil numerik, yaitu tekanan yang terjadi di laut lepas, dan hal tersebut tidak hanya berpengaruh terhadap ketidakstabilan lokal. Yang kedua adalah solusi numerik, yaitu hasil umum menunjukkan efek pusaran yang sangat kuat pada kekuatan sel Hadley, dan nilai angin zona di dalamnya meskipun kering mungkin terlalu menekankan penting efek pusarannya, karena sirkulasi dalam model kering simetris zona lebih lemah daripada model kering yang serupa. Kesimpulan dari model non-lokal dan solusi numerik adalah pengamatan aliran balik di musim panas dan musim dingin memberikan panduan yang menunjukkan transport dan pembobatan ketebalan yang membalikkan sirkulasi dalam koordinat isentropik. Isentropik sendiri merupakan terjadi apabila tidak adanya sebuah kalor atau panas yang masuk ke dalam sebuah zat atau sistem zat. Sirkulasi inilah yang mencakup transport rata-rata Eulerian atau cairan dalam transport karena pusaran. Dan yang terakhir dari bab sirkulasi pembalik Sir-Hadley dan sel Farrell adalah pengertian dari sel Farrell. Sel Farrell adalah sel terdapat pada daerah sekitar lintang 30 derajat sampai 60 derajat dari utara dan selatan. Pada sel Farrell, massa udara hangat bergerak ke utara membentuk angin barat daya di belahan bumi utara, serta angin barat laut di belahan bumi selatan. Pada sekitar lintang 60 derajat dari utara dan selatan, massa udara hangat bertemu dengan massa udara dingin dari kutub. Udara hangat dari daerah tropis lebih ringan dibandingkan udara dingin dari kutub yang memaksa udara hangat untuk bergerak naik. Massa udara yang bergerak naik ini menghasilkan tekanan rendah di permukaan dan kondisi cuaca yang tidak stabil yang berhubungan dengan mid latitude depression atau tekanan yang terjadi di garis ekuator bumi atau di garis khatulistiwa. Tekanan tersebut yang mempengaruhi oleh sel Farrell dan sel Hadley dalam sirkulasi pembalikan sel Farrell dan sel Hadley. Baiklah, dari dua bab tersebut yang telah kami sampaikan, semoga dapat bermanfaat dan dapat dipahami oleh para audien. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya kepada Mas Oka. Kami terima kasih yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, lebih dan kurang mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.